Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sandi Hidayat. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang apa itu rangkaian paralel. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang apa itu rangkaian seri, nah tonton dulu karena di video kali ini itu masih ada berhubungan dengan video sebelumnya. Apa sih rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Nah, dari statement yang tadi nih, kita dapat membayangkan nih bahwa ada aliran listrik nih dari baterai menuju ke bawah, terus bertemu dengan percabangan masuk tuh, terus memecah. Yang satu aliran listrik tersebut masuk ke hambatan 1 atau resistor pertama, yang satunya lagi masuk ke hambatan 2 atau resistor kedua. Lalu jalan tuh menuju ke baterai, bertemu dulu di hambatan lagi, di percabangan lagi, lalu menyatu dan kembali ke baterai. Seperti itu. Nah, itu rangkaian paralel. Dari pembayangan tadi nih, kita dapat menyimpulkan nih bahwa kuat arus yang masuk ke hambatan 1 atau yang masuk ke hambatan 2 itu berbeda karena terjadinya pemecahan atau di percabangan tersebut. Nah, alhasil nih, kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah kuat arus di setiap hambatan. Nah, jadi kita dapat merumuskan bahwa I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya tergantung ada berapa banyak perpecahannya. Kalau tadi cuma 2 berarti I1 ditambah I2 seperti itu. Di sisi lain, tegangan pada hambatan 1 dan tegangan pada hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka dari itu, kita dapat merumuskan nih bahwa V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak tuh hambatannya, seperti itu. Nah, lalu ngomong-ngomong soal hambatan tadi, nah, gimana sih cara menghitung hambatan pada rangkaian seri? Nah, kita langsung aja nih ke rumusnya. Rumus dari hambatan di rangkaian seri itu adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak hambatannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal membahas kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Nah, kelebihan rangkaian paralel apa aja? Nih, pertama, seluruh lampu yang dirangkai secara paralel bakal menyala sama terang. Nah, berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, lampu yang disusun secara seri itu menyalanya tidak sama terang. Atau yang satu misalnya nyala terang, yang satu redup, yang satu terang, yang satu redup. Karena dirangkai secara paralel, karena tegangan yang melewati itu berbeda-beda hambatannya. Seperti itu. Nah, kalau di rangkaian seri, karena terjadi perpecahan tuh arus, maka tegangan di hambatan 1 dan hambatan 2 itu akan sama. Seperti itu. Terus, kelebihan yang kedua itu, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak akan mati. Kenapa seperti itu? Ya, karena rangkaiannya udah berbeda. Dia punya alirannya masing-masing. Seperti itu. Beda sama seri. Kalau seri kan alirannya satu. Kalau paralel alirannya itu banyak. Ada di hambatan 1 atau resistor lampu 1 nih punya aliran sendiri. Nah, yang hambatan 2 atau resistor 2 punya aliran sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan rangkaian paralel. Nah, kelemahannya ada apa aja? Nih, yang pertama, biaya instalasinya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kabel yang dibutuhkan di rangkaian paralel lebih banyak ketimbang rangkaian seri. Kalau misalnya di rangkaian seri cuma butuh satu kabel, kalau di rangkaian paralel butuh banyak kabel. Seperti itu. Nah, sekarang kelemahan yang kedua. Nah, yang kelemahan yang kedua itu besar arus yang mengalir di setiap beban tidak sama karena bergantung besar hambatan pada setiap beban. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal mengulas sedikit tentang daya hantar listrik karena ada hubungannya dengan rangkaian paralel. Nah, daya hantar listrik itu apa? Nah, daya hantar listrik adalah kemampuan suatu media untuk membawa arus listrik. Nah, ngomong-ngomong soal daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik itu teorinya merupakan kebalikan dari teori hukum Ohm. Nah,
berdasarkan teori hukum Ohm itu, maka dibuatlah atau disusunlah teori konduktivitas atau daya hantar listrik spesifik yang merupakan kebalikan dari resistivitas. Resistivitas itu hambatan jenis atau rho. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke rumus dari konduktansi atau daya hantar listrik. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah G sama dengan 1 per R. G-nya itu konduktansi, R-nya itu ya hambatan. Nah, kan karena tadi udah dijelasin tuh bahwa konduktansi atau daya hantar listrik merupakan kebalikan dari teori dari hukum Ohm, maka ya didapat rumus itu. Nah, kalau di hukum Ohm itu kan rumus hambatan itu R sama dengan rho atau hambatan jenis dikali dengan L panjang per A luas penampang. Nah, kalau di konduktansi ini rumusnya menjadi konduktivitas dikali A dibagi L. Nah, dari situ dapat disederhanain lagi nih menjadi K atau konduktivitas sama dengan 1 per rho atau resistivitas. Nah, seperti yang tadi juga udah dijelasin kan, konduktivitas itu adalah kebalikan dari resistivitas atau hambatan jenis, seperti itu. Nah, ntar kita langsung aja bahas ke contoh soalnya aja biar lebih jelas. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya mau ngasih tahu bahwa hukum Kirchhoff yang pertama itu ada hubungannya dengan rangkaian paralel ini. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, bahwa hukum Kirchhoff pertama itu menyatakan bahwa arus yang masuk ke dalam suatu percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, atau dapat digambarkan seperti misal ada I1 masuk ke dalam sebuah percabangan, terus I2 dan I3 yang keluar dari percabangan tersebut, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk aja ke contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini disuruh tentukan hantaran dan hambatan total dari gambar 6,50. Nah, di gambar 6,50 itu kan ada A, B, C, dan seterusnya. Kita ngerjain yang B-nya aja. Nah, di gambar yang B ini diketahui R1-nya itu 3 kilo ohm, R2-nya itu 2 kilo ohm, dan R3-nya itu 6 kilo ohm. Terus kita ubah tuh konversinya menjadi ohm. Nah, jadi R1-nya itu sama dengan 3000 ohm, R2-nya itu jadi 2000 ohm, dan R3-nya itu menjadi 6000 ohm. Nah, ini yang ditanya apa? Yang ditanyakan G total sama R total atau hantaran total sama hambatan total. Nah, rumus dari G total apa? Kan karena hantaran total itu kebalikan dari hukum Ohm, jadi G total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Langsung aja kita masukin dah. G total sama dengan 1 per 3000 ditambah 1 per 2000 ditambah 1 per 6000. Nah, kita samain penyebutnya tuh yang bawah jadi 6000. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 per 6000 sama dengan 6 per 6000. Jadi sama dengan 1 per 1000. Nah, 1 per 1000 itu jadi sama dengan 0,001 Siemens. Siemens itu satuan dari G total. Nah, sekarang kita cari aja langsung R totalnya. R total itu rumusnya kan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, karena tadi kan udah diketahui hantarannya, jadi kita gampang tuh, kan hantaran itu kebalikan dari hambatan total. Nah, berarti R totalnya itu sama dengan 1 per G total, kan berarti R total itu juga kebalikan dari hantaran, jadi 1 per G total. Nah, G total itu kan tadi 0,001 Siemens. Nah, jadi R total sama dengan 1 per 0,001 Siemens, jadi sama dengan 1000 ohm, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini kita disuruh tentukan hambatan-hambatan yang belum diketahui. Nah, di contoh soal yang kedua ini kan ada gambar A sama B. Nah, kita ngerjain yang B-nya. Nah, di gambar yang B itu kan yang belum diketahui itu hambatan-hambatannya ada hambatan yang pertama sama hambatan yang kedua, R1 sama R2. Nah, yang udah diketahui ada R total sama dengan 4 ohm, terus ada hambatan yaitu 9 ohm dan 18 ohm. Nah, 9 ohm kita anggap jadi R3, terus 18 ohm itu R4-nya. Nah, terus di sini juga diketahui bahwa R1 itu sama dengan R2, berarti jadi kalau digabungin jadi 2 kali dari R1-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu pakai yang rumus R total. Nah,
R total paralel kan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, di sini nih, kan R totalnya udah diketahui tuh, jadi 1 per 4 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per 9, yaitu 9-nya R3 dan ditambah 1 per 18, yaitu 18-nya R4. Nah, jadi karena R1-nya 1 per R1 sama 1 per R2 itu sama, nah kita gabungnya jadi 2 kali dari 1 per R1. Nah, jadi langsung aja kita cari tuh, 2 dikali 1 per R1 sama dengan 1 per 4. Nah, kurang, kan kenapa dikurang? Karena kan pindah ruas tuh, yang 1 ditambah 1 per 9 tadi pindah ruas tuh ke 1 per 4. Nah, jadi dikurang 1 per 9 dikurang lagi sama 1 per 18 sama pindah ruas juga. Nah, 2 kali dari 1 per R1 sama dengan, kita ubah bawahnya penyebutnya jadi 36 nih biar enak. Kan ada 4, 9 sama 18 jadi 36. Nah, jadi 9 ditambah dengan maksudnya 9 dikurang dengan 4 dikurang dengan 2 per 36. Nah, jadi 2 kali dari 1 per R1 sama dengan 3 per 36. Nah, kalau 2 kali 1 per R1 jadi kan 2 per R1 tuh. Nah, kita balik tuh, R1-nya jadi R1 per 2 sama dengan 36 per 3. Jadi R1 itu sama dengan 12 dikali 2, kan yang 2 di bawah itu juga naik ke atas, jadi seperti itu. Nah, jadi R1-nya itu sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, jadi R1 sama R2 kan sama, jadi R1-nya 24 dan R2-nya itu 24. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini disuruh tentukan besaran yang tidak diketahui dari rangkaian pada gambar 6,65. Nah, di gambar 6,65 ini kan ada gambar A, B, C, dan seterusnya tuh. Nah, kita ngerjain yang gambar A. Nah, yang di gambar A ini diketahui itu bahwa tegangannya itu sama dengan 10 volt. Terus arus totalnya itu sama dengan 3 ampere dan arus yang masuk ke hambatan 1 itu atau I1-nya itu sama dengan 2 ampere. Terus yang ditanya di sini yang belum diketahui itu R1 dan R2. Nah, kita nyari yang berarti kita harus nyari I2-nya dulu nih. I2-nya kan belum diketahui. Nah, I2 itu nyarinya gimana? Kan seperti yang pakai hukum Kirchhoff tuh, yang hukum 1 Kirchhoff bahwa I total sama dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Nah, dari hukum Kirchhoff itu berarti kan I seluruhnya tuh I total itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, I totalnya tadi udah diketahui 3 ampere, terus sama dengan I1-nya itu udah diketahui sama dengan 2 ampere. Berarti kan I2-nya itu sama dengan 1 ampere kan. Total arus yang masuk ke dalam percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, udah dapet tuh I3-nya sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang kita ngerjainnya gimana cara nyari hambatannya. Nah, cara nyari hambatannya itu kan seperti rumus yang R sama dengan V per I, atau yang pakai rumus kuat arus itu kan I sama dengan V per R. Nah, di sini jadi R sama dengan V per I. Nah, R-nya itu R1, jadi R1 sama dengan V. V-nya itu kan bisa V1 itu kan sama dengan V2 dan V3 dan seterusnya tuh. V total sama dengan V1, V2 dan V3 dan seterusnya. Terus dibagi dengan I-nya itu kuat arus yang di I1-nya. Yang I1 itu kan tadi 2 ampere, berarti jadi R1 sama dengan tadi tegangannya itu 10 per I1-nya tadi itu 2 ampere. Jadi R1-nya itu sama dengan 5 ohm. Seperti itu. Nah, sama di soal yang kedua. Nah, sama dengan cara nyari yang R2-nya. Tadi kan I2-nya udah diketahui tuh, udah kita cari sama dengan 1 ampere. Nah, jadi R2 sama dengan 10 per 1. Jadi sama dengan 10 ohm. Seperti itu. Nah, udah tuh, kalau misal mau nyari R totalnya, ya nyari R total kan tinggal gampang tuh. Jadi kalau R total itu kan R total itu kan sama dengan V total per I total. Nah, V
V totalnya itu kan tadi sama dengan 10. Terus I totalnya itu sama dengan kalau nggak salah tadi 3 ampere. Nah, jadi 10 dibagi 3 sama dengan 3,33 ohm. Nah, itu R totalnya. Nah, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.